wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Mengawali kajian kita ucapkan syukur pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita termasuk dari hamba Allah yang beruntung dunia akhirat, tidak merugi dunia akhirat. Tandanya ada 4. Yang pertama, beriman, dan itu diawali tentunya dengan ilmu. Kemudian kita beramal, karena ilmu yang sudah kita imani dan yakini itu perlu kita amalkan. Lalu nanti yang ketiga adalah kita tidak mencukupkan ilmu yang kita sudah amalkan itu untuk diri kita, tapi kita tularkan kebaikan itu untuk orang lain dalam bentuk dakwah, taklim, ajakan-ajakan. Kemudian yang terakhir kita istiqomah, sabar sampai akhir hayat kita. Itu adalah intisari dalam surah Al-Asr. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas makna dari Rabb pada firman Allah Rabbil Alamin. Kita sudah katakan bahwasanya Rabb itu kalau dari sisi bahasa Arab memiliki 4 jenis ya, 4 jenis kata. Yang pertama dia masdar, yang kedua isim fa'il, yang ketiga sifah musyabbahah, dan yang keempat ismun khasun lil ilah. Yang pertama itu masdar, bentuk katanya itu masdar yang bermakna bahwasanya sumber pengaturan itu dari Allah tabaraka wa taala. Jadi pengaturan alam semesta itu sumbernya adalah Allah. Yang kedua, kalau dia isim fa'il itu maknanya bahwasanya Allah lah yang mengatur langsung alam semesta ini. Jadi Allah sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku, sebagai subjek. Kemudian yang ketiga adalah sifah musyabbahah yang menunjukkan sifat yang melekat tiada putus. Bahwasanya Allah mengatur alam semesta ini tak putus-putus. Ya, karena memang semua makhluk Allah ini membutuhkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu bermakna Tuhan. Jadi Rabb itu bermakna khusus yang bermakna Tuhan, bukan hanya sebatas mengatur atau pengatur, tapi dialah Tuhan. Sehingga kata ulama kita, kalau kita mau yang paham bahasa Arab, karena kan kita ini direkam ya, maka ada baiknya juga dia pembahasannya ada sedikit menyangkut ya ilmu-ilmu bahasa, sedikit saja, nggak banyak-banyak ya kan. Jadi kalau dari sisi ilmu nahunya, i'rabnya, kalau orang i'rabnya itu jabatan kata dari kata yang dalam kalimat itu, maka kita temukan bahwasanya dia bisa bermakna i'rabnya na'at atau sifat, bisa badal sifat. Kalau sifat itu biasanya karena dia masdar, karena dia sifah musyabbahah, kemudian karena dia isim fa'il, itu namanya sifat. Jadi sifat dia. Kalau dia badal itu karena bermakna Tuhan, karena tidak ada yang bisa menggantikan Allah kecuali Tuhan. Maksudnya ya Allah itu Tuhan. Mana ada yang bisa menggantikan Allah kecuali Tuhan? Maka Rabb itu bermakna Tuhan. Sehingga nanti kalau dalam penerjemahannya itu ya tergantung itu. Kalau dia dikatakan sebagai sifat berarti maknanya pengatur. Tapi kalau dia sebagai badal itu maknanya Tuhan. Makanya nanti kan dalam penerjemahan ya, dalam penerjemahan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam bahasa Indonesia, nanti kita temukan ada yang menerjemahkannya sebagai pengatur alam semesta atau semesta alam. Nanti ada yang menerjemahkannya Tuhan alam semesta. Nah, dan itu memang sesuai dengan ilmu bahasa itu tadi. Nah itu ya, jadi Rabb itu sudah jelas. Dan yang pertama kali yang Allah atur alam semesta ini apa? Penciptaannya. Kalau kita ditanya, Allah kan sebagai pengatur Ustadz, sebagai Tuhan kita yang mengatur semua alam semesta, termasuk kita. Apanya yang diatur pertama kali? Tentu wujudnya.
keberadaannya, dari yang tidak ada menjadi ada, dan itu bahasa mewujudkan itu dalam bentuk penciptaan. Iyalah kan, karena kita ini dari tidak ada menjadi ada itu dalam proses penciptaan. Makanya ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Akan dijelaskan, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kemudian nanti di dalam surah Al-Baqarah juga begitu. Perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah perintah ibadah. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, di antaranya kita, di awalnya itu apa? Penciptaan. Itu jelas dan jelas. Kemudian apa yang lainnya? Ya, dari segala bentuk pengaturan. Misalnya nanti dalam surah Al-A'la yang sudah kita hafal, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa itu Tuhanmu yang maha tinggi? Apa ayat setelahnya? Allazi khalaqa fasawwa. Nah, itu dia. Jadi Tuhanmu itu yang maha tinggi itu yang mana? Yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Nah, gitu. Kemudian terus ayat itu. Nah, di situ ya. Itu bermakna Rabb. Lalu nanti kata Rabb itu tidak boleh dimutlakkan, diucapkan secara tersendiri kecuali itu maknanya Tuhan. Sehingga dalam bahasa Arab boleh digunakan kepada selain Allah dengan syarat dia harus ditambah kata yang lain. Misalnya kemarin sudah kita bahas, misalnya Rabbul Bait, misalnya ana Rabbu hadzal bait. Sayalah, ya Rabb di situ nanti terjemahannya bukan Tuhan ya, tapi sebagai pemilik rumah ini. Misalnya nanti kalau ibu rumah tangga bahasa Arabnya apa? Rabbatul bait. Rabbatul bait. Artinya ibu rumah tangga, dialah yang mengurus rumah. Karena memang perempuan memang di rumah, sampai nanti namanya digelarnya menjadi orang rumah. Mana orang rumah mungkin gitu kan? Karena memang di rumah. Sehingga nanti ada orang hutan karena memang tinggal di hutan. Namanya ada orang rumah, ada orang hutan. Nah, karena memang tinggal di situ. Nah, itu ya. Sudah selesai kita bahas tentang Rabb. Nah, kalau kita lihat penjelasan para ulama, Rabb itu adalah awal kata menjelaskan siapa Tuhan. Siapa Allah yang kita selama ini sembah dan yang sudah kita yakini bahkan secara fitrah, dan itu diwariskan turun-temurun dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Jadi kalau ditanya manillah, siapa Allah itu, jawaban pertamanya apa? Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Nah, sehingga kata ulama, surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir ini maksudnya itu, maksud dari surah Al-Fatihah yang pertama apa? At-ta'rifu bil ilahil ma'bud, untuk memperkenalkan ya siapa Allah yang kita sembah ini. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu memperkenalkan kepada kita ini siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah. Karena kan setelah Rabbil Alamin nanti dijelaskan lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, sudah ya. Kemudian kalau ditanya Ustadz, Al-Alamin itu apa maknanya? Ma ma'nal alamin? Apa itu alamin? Nah, kalau kita terjemahkan mudahnya alam semesta atau semesta alam atau semua makhluk. Dan kalau kita mau lihat nanti penjelasan makna al-alamin itu bisa dilihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23. Penjelasannya dalam surah apa? Asy-Syu'ara ayat 23. Lalu nanti dijelaskan lagi, lompat ayatnya 1, setelah 23, 24, 25. Kalau lompat lagi satu ayatnya berarti 27, 25,
23, 25, 27. Itu menjelaskan tentang siapa atau apa alam semesta. Nah, misalnya kita baca misalnya ayat Syu'ara tadi ayat 23 itu kan dialog, bahkan bukan dialog, ya, dalam bentuk perdebatan antara Fir'aun dengan Musa alaihis salam. Karena kan Fir'aun itu mengaku apa dia? Aku Tuhan. Bahkan dia katakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun tuh paten sombongnya, dia bilang akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai nanti bangunannya pun paling tinggi karena menunjukkan dia Tuhan, maka harus tinggi, rumahnya paling tinggi, piramid tinggi, ya kan? Menara-menaranya tinggi. Karena memang ada apanya kan? Arsitekturnya, ada si Haman. Begitu. Maka apa? Ketika terjadi dialog antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun itu, yang nanti Nabi Musa mendakwahinya untuk beriman kepada Allah karena Allah lah Tuhan alam semesta semua ini, maka apa kata Fir'aun dengan olokan-olokan dan ejekannya? Qala wa apa? Wa ma rabbul alamin. Apa itu Tuhan alam semesta? Ngejek. Apa itu alam semesta? Bukan waman rabbul alamin, dia bilang wama apa itu apa? Bukan siapa, apa? Misalnya kalau siapa kamu, apa kamu? Atau misalnya apa kamu ini? Apa kamu ini? Ya, agak apa sedikit. Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbul alamin itu apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Allah itu Tuhan alam semesta. Tuhan apa? Tuhan langit, bumi, dan di antara keduanya. Berarti seluruhnya. Jadi langit itu siapa Tuhannya? Allah. Bumi ini siapa Tuhannya? Allah. Dan di antara keduanya dari seluruh makhluk itu siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat Syu'ara ayat 23. Jadi alam semesta itu langit, bumi, dan seisinya gitu. Lalu diperinci lagi, apa itu? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah itu Tuhan siapa? Tuhan kalian juga, Firaun dan alu Firaun, Tuhan kalian itu. Bahkan Tuhan ayah-ayah nenek moyang kalian yang terdahulu. Jadi kalau kalian sembah pun nenek moyang kalian itu yang lalu-lalu, yang raja-raja sebelumnya dijadikan Tuhan, dijadikan mumi, bahkan bukti dia itu Tuhan kan dimumikan dia biar abadi dia. Tetap ada padahal udah mati ya kan. Nah, begitu dia. Itu juga siapa Tuhan mereka itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi yang dalam ayat 27-nya, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Tuhan timur dan barat dan di antara keduanya. Berarti dari timur ke barat sampai seluruh isi bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Nah, begitu. Nah, sudah ya, jadi jelas bahwasanya Allah itu Tuhan seluruh alam semesta ini. Siapapun makhluk itu Tuhannya adalah Allah. Misalnya kalau ditanya malaikat, siapa Tuhannya malaikat? Allah. Manusia, siapa Tuhannya manusia? Allah. Karena memang ada ayatnya kan, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, memang harus katakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berarti siapa Tuhannya manusia? Allah. Kemudian siapa Tuhannya jin? Allah. Siapa Tuhannya hewan-hewan? Allah. Kemudian pohon-pohonan? Allah. Semua alam semesta ini Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ya. Jadi kan ayat pertama ini kan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan pengakuan kita menyatakan bahwasanya Allah itu berhak untuk dipuji karena Allah itu yang mengatur alam semesta. Jadi dalam ayat ini ada dua nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Rabb ya. Kalau kita ditanya nama Allah yang pertama, ini sudah pernah kita bahas ya. Nama Allah yang pertama ya Allah lah. Jangan terkecoh dengan akan ada al-asmaul husna kan, 99 nama bagi
Allah. Apa nama Allah yang pertama? Oh sebentar Ustaz, aku hafal dulu kan ada lagunya itu. Apa lagunya itu? Allahu la ilaha. Aku pun dah lupa. Dulu di pesantren, Ar-Rahman Ar-Rahim pertama katanya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak, nama Allah yang pertama ya Allah lah. Nama Allah yang pertama apa? Ya Allah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin itu nama Allah yang pertama Allah, yang kedua apa? Rabb. Berarti dalam ayat itu, dalam satu ayat itu ada dua nama Allah. Kemudian rumusnya kalau kita mengkaji nama-nama Allah, rumusnya begini. Setiap nama Allah mengandung sifat dan perbuatannya. Sesuai antara nama, sifat dan perbuatan. Lain halnya dengan kita, kan kemarin sudah kita bahas. Kadang-kadang nama kita tidak sesuai dengan sifat dan perbuatan kita. Kadang-kadang. Nah, tapi kalau Allah bukan kadang-kadang, pasti. Ya, karena kan nggak mungkin masa Tuhan tidak sesuai namanya, kan dah parah lah itu. Kalaupun ada yang menganggap begitu, bukan salah di Tuhan, tapi salah di dia yang memahami. Nah, jadi Allah itu bermakna apa? Yang maha diibadahi. Ini sudah kita bahas dulu. Allah itu maknanya maha diibadahi. Maksudnya ditaati, dipatuhi. Yang kita semua makhluknya tunduk, patut, manut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nurut gitu. Itu maknanya. Kemudian kalau Rabb itu bermakna pengatur. Jadi nama Allah itu yang mengatur, maka sifatnya juga melekat mengatur semua makhluknya, dan perbuatannya juga yang mengatur semua urusan kehidupan makhluknya. Oke. Dari dua nama ini nanti kan disambung lagi dengan tiga nama selanjutnya ya. Apa nama selanjutnya yang tiga? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Berarti ada berapa nama di situ? 5. Ada berapa nama? 5. Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Kalau kita perhatikan 5 nama Allah ini yang menjadi sifat bagi Allah yang sudah melekat, maka kita sebagai seorang hamba maka harus 5 kita lakukan. Harus berapa yang kita lakukan? 5. Berapa? 5. Jadi kita sebagai hamba harus melakukan 5, dan yang 5 ini juga harus melekat menjadi sifat dalam diri kita. Bahkan kalau bisa menjadi nama kita. Oke, yang pertama apa? Apa setelah Malik Yaumiddin? Iyyaka na'bud. Kita ngapain? Beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah itu adalah Allah yang maha diibadahi, yang maha ditaati, maka sebagai makhluk maka kita harus sadar betul mengaku bahwasanya kita harus beribadah hanya kepada Allah. Maksudnya gini, kalau ada orang yang mengatakan ini, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau benar pengakuannya Allah itu sebagai Tuhannya, maka dia harus menunjukkan pengakuan itu dalam pembuktian ibadah. Jadi kalau ada orang yang mengaku Allahnya Tuhan, maksudnya Tuhannya Allah gitu ya. Allah Tuhannya adalah Allah gitu. Tapi tidak menunjukkan bukti dalam bentuk ibadah, bohong. Saya bilangnya gitu, cara bilangnya gitu. Bohong, ada tasdidnya. Kalau bohong kan normal ya. Ini pakai tasdid dia. Bohong. Artinya double bohong itu. Bohong itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Tahu nggak apa artinya Allah? Entah. Allah itu bermakna yang maha diibadahi satu-satunya, yang maha ditaati, yang maha dituruti, dipatuhi, ditaati. Dalam bentuk apa nanti? Dalam bentuk perbuatan kita. Makanya kan setelah selesai 5 nama Allah tadi, maka apa tadi? Iyyaka na'bud, maka ibadah yang pertama ditunjukkan kalau kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Dan itu harus ikhlas. Sudah, berarti satu ketahuan ya. Yang kedua apa? Rabb kan? Rabb. Oke, Rabb. Yang kedua kan tadi nama Allah Rabb.
yang mengatur. Maka bagaimana sikap kita? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan kepada Allah karena sebagai Tuhan yang mengatur itu sudah pantas. Maksudnya gini, seseorang itu kapan dia berhak kita meminta tolong kepadanya? Kalau dia mengatur urusan yang kita butuhkan itu kan, betul kan? Misalnya gini, kita misalnya mau mengurus KTP. Pertanyaannya, sama siapa kita minta tolong? Sama yang bertanggung jawab mengurusi KTP. Siapa yang ngurus KTP? Kalau di desa biasanya ya ke kades lah kita kan. Kemudian nanti kan kades itu ke dinas pendudukan ya. Ya begitulah. Jangan pula minta diurus KTP-nya sama tukang pangkas. Kan nggak nyambung itu. Karena tukang pangkas bukan mengurus KTP tapi mengurus rambut. Bengkel misalnya, bengkel mengurus apa? Tergantung bengkelnya. Kalau sepeda motor berarti bengkel motor. Kalau mobil, bengkel mobil. Ada juga bengkel sepeda. Jadi dia mengurus itu. Maka kalau kita butuh misalnya mengurus apa, akta kelahiran anak kita atau cucu kita yang baru lahir, jangan ke bengkel. Karena bukan urusannya. Maka pertanyaannya, ketika kita meyakini Allah itulah yang mengatur alam semesta ini, bukan hanya mengatur diri kita, alam semesta Allah yang mengatur, maka sudah selayaknya kita minta tolong sama siapa? Bahkan dalam bentuk nanti kita meminta tolong kepada manusia tapi hati kita tetap kepada Allah. Contoh begini. Contoh misalnya, kita minta tolong sama suami kita misalnya apa? Supaya apa misalnya? Ngasih apalah tambahan uang misalnya Bu ya. Iya kan? Untuk bulan ini karena ini kan akhir tahunnya kan. Nah, untuk masuk awal tahun mungkin misalnya kebutuhan lebihnya, maka minta kan sama suami, tapi hati tetap minta tolong sama siapa? Itu harus begitu. Minta tolong sama suami, tapi hati kita minta tolong sama Allah. Kenapa? Karena remote-nya itu sama siapa? Maksudnya gitu. Allah. Karena kalau Allah izinkan, kun fayakun. Kalau Allah tidak izinkan, tak terjadi. Bahkan walaupun pertama kita nanti kan agak muka masam misalnya suami itu kan dimintai tambahan apa uang belanja misalnya, cuman kan kita minta sama Allah, insya Allah muka manis berubah itu nanti. Itu tadi dia. Sama halnya nanti kalau kita misalnya apa, pokoknya segala kebutuhan lah, nggak perlu dicontoh-contohkan. Harus seperti itu. Kalau bisa pun ya semuanya itu kita tawakalkan hati kita kepada Allah, walaupun memang kita misalnya minta tolong sama orang lain dalam bentuk zahirnya, tapi batin kita itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta tolonglah sama misalnya orang tetangga kita, tolonglah Pak ini bersihkan ini depan rumah Bapak nih, baunya kena ke kami gitu. Nah, kan? Ambil bilang sama Allah, ya Allah, coba dulu hatinya ini digeserkan gitu kan, supaya dia ridho untuk membersihkannya. Jangan gara-gara itu berantem pula nanti kan. Nah gitu. Begitulah hati kita begitu. Ya itu jadi sesuai kan? Sesuai. Jadi kalau Allah ibadah, kalau Rabb itu nasta'in, isti'anah, tolabul isti'anah. Jadi sudah dua-dua kan? Oke. Yang ketiga apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa artinya? Yang maha pengasih. Ngasih. Kalau Allah Maha Rahman yang Maha Pengasih, maka kita sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Mintalah. Minta apa? Minta hidayah. Makanya ayat setelahnya apa? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau Allah itu Maha Pengasih, maka kita minta kasihnya Allah dengan mengasihi apa? Hidayah. Maka sifat kita yang harus melekat dalam diri kita bukan hanya dalam bentuk perbuatan. Saya mengatakannya sifat ya, bukan perbuatan ya.
Maksudnya ibadah itu kan perbuatan ya. Tapi jangan hanya sebatas perbuatan, dia harus menjadi sifat yang melekat. Ngerti itu ya? Karena ada orang yang sholat ya sekali dua kali, bolong-bolong, itu bukan jadi sifat, masih dia apa? Belum melekat itu. Kalau dia sholatnya sudah menjadi sifatnya, melekat dia. Sampai dia kalau nanti misalnya terbangun, yang pertama diingatnya sholat. Itu artinya sudah melekat dalam dirinya. Sehingga misalnya kalau dia dibanguni gitu, misalnya jam 3 malam dibanguni karena ada masalah misalnya, peringatan pertama itu sholat. Itu sudah melekat berarti dalam dirinya ibadah itu. Bahkan begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung. Sudah melekat. Nah, jadi jangan sampai ibadah itu hanya sebatas perbuatan ya, tapi kalau bisa jadi apa? Nah, sehingga nanti kalau itu sudah melekat menjadi ibadah, itu menjadi sifat, maka menjadi gelar. Apa gelarnya? Abdun. Menjadi Abdullah, hamba Allah yang betul-betul beribadah. Kalau jamaknya ibadullah. Nah, begitu ya. Kemudian nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Jadi kita berubah menjadi al-musta'in, kita yang meminta tolong. Sikit-sikit Allah, ngadu sama Allah. Allah. Dan itu ya kan yang dinasihatkan para ulama kita. Sampai ulama kita kalau ada melihat orang yang baru sholat langsung kabur. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur dia tanpa zikir. Itu dipanggil kalau ketahuan dia misalnya sering-sering begitu, dipanggil sama ulama kita. Apa pertanyaan para ulama? Kata ulama kita begini, alaysa laka hajah? Apa kau enggak punya kebutuhan sama Allah? Kok habis sholat langsung kabur gitu? Apa enggak ada permintaan-permintaan? Nabi saja habis sholat, apa permintaan Nabi pertama setelah sholat? Istighfar. Itu Nabi. Begitu sholat selesai, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi? Astaghfirullah. Jadi Nabi itu berzikir sambil doa minta diampuni. Padahal habis sholat, bukan habis berantem, habis bertumbuk, habis berjahat. Padahal habis berbuat baik, ya kan? Sholat itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Kenapa istighfar? Seharusnya alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku udah sholat Pak Ustaz. Kenapa enggak alhamdulillah? Kenapa istighfar? Itu dijelaskan sama ulama kita. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus ngikut Nabi. Bukan istilahnya berdasarkan akal kita saja, tidak. Dia harus berdasarkan dalil, mutabaah mengikuti Nabi. Karena mungkin orang akalnya gini, kan aku habis sholat itu kebaikan, seharusnya kan alhamdulillah, kok istighfar pula. Kecuali aku dari ngeji orang, iyalah istighfar. Nunggu orang istighfar, ya kan? Menggibah orang istighfar. Ini habis sholat kok istighfar. Dijawab sama ulama kita, kenapa istighfar habis sholat? Karena sholat itu kewajiban. Dan kewajiban itu kalau sempurna dikerjakan, tanggung jawab selesai, berarti tuntutan selesai. Tapi kalau seandainya sholat itu kurang sempurna dikerjakan, maka masih ada tuntutan. Maka cara menghapusnya dengan apa? Istighfar. Jadi istighfar itu penyempurna sholat kita. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat, misalnya gini, ketika kita sholat apa nggak teringat kita dengan apa? Misalnya urusan di rumah itu rupanya. Misalnya sholat Allah, ini tadi ada nasi itu belum ditutup, kan gitu tadi kan? Nanti dimakan kucing dan nanti ayam itu, kan begitu kan? Masih teringat. Atau tadi pas masuk, tadi kotor kakiku tadi masuk, belum dicuci, kan kalau begitu. Atau misalnya habis sholat, ini bapak ini kok di sampingku pula gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, pokoknya banyaklah kan. Masih kita merasa kurang dari ibadah sholat kita itu, maka begitu setelah selesai salam, kita bilang apa? Kan keren tuh kan. Udah, jadi kalau ada orang yang habis sholat langsung kabur, dipanggil sama ulama kita. Kok kayak gitu? Apa enggak ada permintaanmu? Nabi aja begitu habis salam ada istighfar. Minimal apa? Zikirlah yang disunnahkan Nabi selesai. Kalau mau ditambahi nggak apa-apa, tapi yang minimal itu kan ada diajarkan Nabi. Begitu ya.
Jadi itu nasta'in. Oke, kalau kita lanjutkan, Ar-Rahman tadi apa? Yang Maha pengasih. Maka kita minta apa? Karena kan kalau mengasih lawannya apa? Mintalah. Aku kasih ya. Kita menerima. Oke, maka kita minta. Maka yang paling layak kita minta itu apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Makanya kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalau Ar-Rahim, apa arti Ar-Rahim? Penyayang. Ada pengasih, ada penyayang. Kalau pengasih itu kita minta apa? Hidayah. Kalau penyayang minta apa? Istiqomah. Ya Rahman ihdini, ya Rahim ihdini siratal mustaqim. Kata ulama kita gitu. Karena Allah Maha Penyayang itu, kalau nanti kita bahas itu, Ar-Rahman itu kata ulama, Ar-Rahman itu bagi seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim itu bagi orang-orang yang beriman. Ada orang dapat hidayah dalam proses, tapi ujung belum tentu kan. Nah, kalau Ar-Rahman itu prosesnya. Tapi kalau Ar-Rahim sampai ujung dia. Itulah istiqomah. Makanya kita betul-betul kalau kita paham surah Al-Fatihah itu, ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim itu, hati kita itu ngikut dia. Ya Allah, tunjuki aku apa? Beri aku apa? Hidayah, jalan yang lurus, bahkan mustaqim, istiqomah dia sampai hayatku. Itu kalau bermakna Ar-Rahim. Jadi kita minta apa? Istiqomah. Yang terakhir, yang kelima apa? Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Berarti Allah yang balas. Di hari pembalasan berarti di akhirat. Apa balasan di akhirat? Balasan di akhirat apa? Surga, kenikmatan abadi. Maka setelahnya apa? Siratal ladzina an'am. Enak nikmat tuh. Siratal ladzina an'am. Itu kalau kita belajar ilmu fonologi, ilmu bahasa, itu suara apa itu? Misalnya kalau iklan-iklan itu, misalnya ini. Itu apa? Bunyi apa itu? Sedap. Kenapa? Karena kan yang mencicipi dia, kita kan nengok. Dari mana kita tahu itu enaknya? Dari ekspresinya kan. Dan suara yang keluar. Nah, kalau nggak enak kan begitu dia kan. Begitu dia. Nah, kita tes lagi. Nyus, nikmat, sedap. Itulah nikmat itu. Jadi kalau Malik Yaumiddin itu pemilik hari pembalasan, maka kita apa? Minta nikmat dibalas apalagi cobalah. Surah Al-Fatihah itu udah habis semuanya itu. Makanya kata ulama ummul kitab dia. Ummul kitab, induknya kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ulama, firman Allah itu luas. Karena kan kalam Allah itu, ya kalau seandainya 7 lautan ini, ya kan 7 lautan ya? Apa itu damai? Ya kan? Pokoknya lautan yang ada di bumi ini dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, dan semua daun-daunan yang ada di dunia ini dijadikan kertasnya, maka tidak ada habisnya firman-firman Allah itu. Oke. Lalu begitu banyaknya firman Allah, maka Allah pilih untuk Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada manusia dalam bentuk kitab suci. Maka kitab suci yang paling terbaik itu 4 kan? Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, dan lupa Al-Quran. Nah, nanti yang 4 ini yang paling terbaik Al-Quran. Oke, Al-Quran, ringkasan Al-Quran. Kalau ditanya, Al-Quran itu ringkasannya surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ringkasannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ringkasannya. Jadi ringkasannya itu beribadah. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, selamat dunia. Begitu dia. Jadi an'amta alaihim, kita minta nikmat. Kemudian jangan sampai dibalas apa? Orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Jangan pula
Ya, al-maghdubi alaihim kan, jangan pula orang dolin kan. Karena kalau orang yang dimurkai dengan orang sesat, balasannya apa itu? Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita baca surah Al-Fatihah itu, ya, kita ucapkan itu dengan penuh keyakinan kita gitu ya. Setelah bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu untuk Allah. Untuk kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setelahnya apa? Setelahnya amin. Kabulkan ya Allah. Itu dia. Sudah habis waktu kita. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Kita bukalah sesi tanya jawab. Ya. Tapi kita oke. Ya, kalau itu tadi dia, itu atas dasar apa? Atas dasar karena dia sudah merasa dapat nikmat, dia sudah sholat. Kalau dia dalam bentuk sekali-sekali, dalam bentuk syukur, ya misalnya seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau jadi amalan rutinitas nggak boleh, karena menyelisihi sunnah Nabi. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, ketika kita apa nih, macam misalnya saya lah misalnya kan jauh perjalanan kan, ya kan? Nah, rupanya alhamdulillah dapat juga sholat berjamaah gitu kan, sampai selesai begitu salam alhamdulillah. Kenapa? Dapat juga full gitu kan. Kalau yang seperti itu modelnya sekali-sekali tidak masalah, karena kita merasa apa? Ya senang kan gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan jadi sebagai rutinitas. Kenapa? Menyelisihi tuntunan Nabi. Jadi dia ada dibedakan antara hanya dalam kondisi tertentu dengan rutinitas. Kalau rutinitas enggak lah, yang diajarkan Nabi setelah salam apa? Istighfar. Lagi pula kan ada saatnya nanti mengucapkan apa? Iya kan? Kan sudah diwakili kan? Setelah istighfar 3 kali, lalu nanti ada tahlilnya, kemudian ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbir. Kan sudah selesai kan? Bahkan dengan berbagai macam variasi itu kalau kita lihat zikir-zikir setelah sholat itu, ada yang 33, ya kan, 33, nanti ada yang 10 kali gitu, itu banyak sekali. Bahkan sampai ada model apanya, istilahnya kalau kita lihat apa tuntunan Nabi itu, ada model sempurnanya, ada sedangnya, ada minimal. Gitu dia. Jadi kan karena kan kehidupan kita ini kan ada saatnya buru-buru gitu ya, iya kan? Yang harus cepat beranjak gitu kan. Kadang-kadang kan maksudnya kan kadang kita dalam bentuk safar misalnya kan, kadang-kadang kan terburu-buru dengan apa misalnya takut ketinggalan pesawat, takut ketinggalan apa. Jadi kadang-kadang begitu salam gak bisa lama-lama kan. Nah, jadi istighfarnya pun ada istilahnya standar minimalnya yang bisa kita kerja. Walaupun sebenarnya seorang muslim bisa juga berzikir itu bukan hanya waktu duduk kan, waktu dia berdiri, jalan itu kan juga bisa dilakukan. Nah, jadi kalau sekali-sekali begitu tidak masalah Pak, tapi jadi jangan sebagai rutinitas, sebagai amalan harian, nggak boleh. Karena dalam beragama ini syarat diterimanya ibadah 2 kan, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya kalau kita habis baca Quran, baca apa? Shadaqallahul, apa hukumnya itu kan? Ulama kita menjelaskannya, kalau dia sesuai dengan ayat yang dia baca, dia yakini sesuai dengan kenyataan, maha benar Allah, itu tidak mengapa. Karena memang ada amalan para sahabat yang begitu. Tapi kalau setiap habis baca Quran mengucapkan shadaqallah, bahkan dianggap sunnah begitu ya, itu jadi bermasalah. Itu jadi fatwa ulama kalau bahasa tak sedapnya bidah itu. Bahasa tak sedapnya. Yang tak sedap mendengarnya itu memang. Tak sedap mendengarnya itu. Gitu. Tapi kalau dia sekali-sekali melakukan itu dengan keyakinan bahwasanya apa yang dia baca dari firman Allah itu betul-betul benar, kan? Karena kan bermakna kan shadaqallahul azim, apa artinya? Maha benar Allah.
sesuai dengan firman Allah itu dengan kenyataan misalnya. Sadaqallah. Gitu. Apalagi itu bahasa Arab dan orang Arab sesuai dia. Kenapa? Karena dia kalau ngomong itu dengan pemahaman, kita yang enggak. Karena enggak bahasa kita ya kan. Bahkan sampai insya Allahnya pun bisa apa dia? Bisa bohong gitu kan. Nanti datangnya insya Allah. Padahal itu kan itu dia, enggak nyambung antara apanya karena dia enggak memahami. Insya Allah. Padahal dia enggak mau datang gitu kan. Insya Allah. Nanti gimana PR-mu anak-anak, apalagi kok di pesantren itu. Gimana PR-nya udah siap? Alhamdulillah Ustaz. Ada belum siap. Tapi alhamdulillah juga. Gitu dia. Alhamdulillah. Atau misalnya kalau misalnya jatuh Ustaznya kan suka Masya Allah. Masya Allah jatuh Ustaz. Kalau dia makna kagum kan kacau. Kagum jatuh Ustaznya dari kereta, Masya Allah. Ya kan? Kalau bermakna kagum ya. Tapi kalau makna dia merasa, kok itu kok kayak gitu, lain lagi ceritanya. Ada pertanyaan Ibu? Ada? Sudah? Kita cukupkan? Nah, jadi itu yang kita cukupkan ya. Ingat ya, 5 nama Allah tadi yang merupakan sifat dan perbuatannya. Nah, 5 tadi yang harus kita jadikan itu perbuatan kita bahkan menjadi sifat yang melekat dalam diri kita ya. Allah itu yang maha diibadahi, maka kita harus beribadah. Rabb itu yang mengatur alam semesta, maka sudah selayaknya kita minta tolong sama Allah. Ar-Rahman itu Allah yang maha pengasih, maka kita minta apa? Hidayah. Kalau Ar-Rahim maha penyayang, maka kita minta istiqamah. Kalau Allah Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, maka kita minta dibalas apa? Dapat nikmat abadi di surga. Masya Allah. Lengkap selengkap-lengkap. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.